Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fatwa Rahmatin, guru SD Negeri Sokoharjo, Kabupaten Purworejo. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan hasil pelatihan mandiri saya di platform Merdeka Mengajar, yaitu topik 1 Merdeka Belajar dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya akan menyampaikan di dalam modul pelatihan mandiri itu terdapat 5 modul, yaitu modul yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul yang kedua mendidik dan mengajar, modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, sedangkan modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru, itu 5 modul yang ada dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Ya, selanjutnya marilah kita bahas satu persatu modul yang ada. Yuk kita mulai dari modul yang ke-1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Oke, kita lanjutkan yang modul kedua Bapak Ibu Guru. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, marilah kita menuju ke modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Bapak Ibu Guru, marilah kita pelajari tentang kodrat murid. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah, maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas trikon meliputi 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oke Bapak Ibu Guru, kita sudah memasuki modul yang keempat, yaitu
yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak Ibu Guru, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, serta lingkungan. Sedangkan kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah ditulisi. Sebagai pendidik, Bapak Ibu Guru di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Oke, selanjutnya kita sudah mencapai modul yang terakhir di dalam topik Merdeka Belajar, yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Bapak Ibu Guru, sekian paparan yang dapat saya sampaikan dari topik 1 Merdeka Belajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu Guru berkenan untuk memberikan umpan balik dari hasil paparan saya tadi. Untuk umpan balik, Bapak Ibu Guru dapat mengisi pada link yang ada di deskripsi video ini. Isian dari umpan balik yaitu dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya berpikir bahwa Bapak Ibu Guru bisa menuliskannya di situ. Untuk umpan balik yang kedua, ternyata dalam implementasi kurikulum Merdeka, umpan balik yang ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah Mohon Bapak Ibu Guru berkenan untuk mengisi link yang ada di deskripsi tentang ketiga isian umpan balik tersebut. Bapak Ibu Guru, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dari saya dalam menyampaikan paparan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.